opsi yang bisa dipilih kecuali sama beratnya. Oleh sebab itu, beratnya diasingkan dari tanah air sama beratnya dengan orang kehilangan nyawa. Ini satu. Ya. Yang kedua, mirip-mirip. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pengusiran, pengasingan dari tanah air sebagai sebuah hukuman. Dan tidaklah Tuhan menjadikan sebuah hukuman kalau sesuatu itu tidak berat. Beratnya hukuman menjadikan dalil bahwa hal ini sangat berarti. Kan begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 33, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Allah membalas kepada perilaku kriminal orang-orang yang melawan Tuhan, melawan Nabi, melawan utusan-utusan Tuhan, dan mereka melakukan kerusakan. Apa hukumannya? Di antaranya ada yang dipotong, ada yang dihukuman mati, ya, dan diantaranya ada yang diasingkan dari tanah air. Mengasingkan orang dari tanah air adalah hukuman berat, menunjukkan tanah air bernilai. Karena kalau dipotong kan berarti tangan itu bernilai, gitu kan? Gak mungkin kayak kamu kalau melakukan ini dipotong sendalmu, itu bukan hukuman, gitu ya. Hukumannya adalah sendalnya dipotong. Itu bukan hukuman, karena sendalnya tidak berarti bagi dia. Harus sesuatu yang berarti. Apa yang dipotong? Kalau dia mencuri, tangannya dipotong, kan gitu kira-kira. Karena tangannya berarti. Ya kan? Kalau dia membunuh, dihukum mati. Karena nyawanya berarti bagi dia. Termasuk diasingkan dari tanah air, menunjukkan tanah air itu azim, sesuatu yang besar dan sangat berarti. Ini juga menjadi dalil. Yang kedua, saya akan bacakan singkat-singkat saja karena banyak sekali. Yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan kepada kita saking berat dan besar dan agungnya tanah air bagi manusia, Tuhan itu tidak mengazab orang-orang yang berdosa di dunia kalau dia diusir atau diasingkan dari tanah airnya. Ya. Ini menunjukkan udah nggak perlu diazab lagi. Menunjukkan apa? Diasingkan dari tanah air adalah sebuah azab. So itu Tuhan katakan di dalam surat Al-Hasyr, walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Ya. Seandainya kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi belum pernah mengusir mereka dari tanah air mereka, itu masih diazab. Tuhan bilang, kalau bukan karena itu, sudah diazab mereka. Karena mereka sudah pernah diasingkan dari tanah airnya, maka mereka nggak diazab lagi di dunia. Kenapa? Karena itu sudah menjadi azab bagi mereka. Bisa dipahami atau tidak? Ini juga menjadi dalil akan agung dan istimewanya tanah air. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam itu tidak ada doktrin boleh membunuh orang. Itu nggak ada. Ya. Defense ada. Dan salah satu yang membolehkan seseorang membunuh orang lain ketika bertahan itu adalah ketika orang ingin mengusir seseorang dari tanah kelahirannya, dari tanah air. Saking nilainya tanah air itu berarti menurut Tuhan bagi orang tersebut, maka dibolehkan untuk membunuh orang yang diusir dengan catatan dalam rangka defense, dalam rangka apa? Bertahan, bukan menyerang. Ya seperti kasusnya saudara-saudara kita di Palestina. Itu dipaksa sedemikian rupa. Kalau misalnya mereka membunuh orang-orang yang memaksa itu tadi, Zionis Israel itu, dosa atau tidak kira-kira? Tidak dosa.
Itu sampai dibolehkan oleh Tuhan. Dalam rangka apa memang sebenarnya? Dalam rangka pentingnya tanah air bagi manusia, dalam rangka agung dan mulianya tanah air bagi manusia menurut Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan waqtuluhum haitsu taqaftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bunuhlah mereka yang memerangi dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir. Ya. Yang uniknya ini al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Saya sudah pernah menjelaskan itu. Artinya bukan memfitnah orang lain lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kan selama ini tahunya gitu ya. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatl itu sesuai konteks ayat ini menjelaskan mengusir orang dari tempat kelahirannya, mengusir orang dari tanah airnya, itu lebih keji daripada pembunuhan. Itu maksudnya. Jadi al-fitnah di sini artinya pengusiran orang dari tempat kelahirannya. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda membunuh orang, itu dosanya besar. Tapi Anda mengusir orang dari tanah airnya, itu adalah sesuatu yang lebih keji daripada pembunuhan. Menunjukkan pada ayat ini qimatul watan a'la minan nafs. Nilainya tanah air satu tingkat di atasnya nyawa. Satu tingkat. Karena kan bisa gini, mengusir orang dari tanah air sama seperti membunuhnya. Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Mengusir orang dari tanah airnya lebih berat daripada membunuh orang itu sendiri. Berarti tanah air satu tingkat lebih tinggi daripada nyawa. Makanya kan ada istilahnya itu, membela tanah air walaupun harus mati, jiwa dan raga diserahkan untuk membela tanah air. Statement itu akhirnya dari Al-Quran sebenarnya, dari Al-Quran. Karena memang nyawa satu tingkat di bawah daripada tanah air. Ini kan sebenarnya kalau kita baru sampai sini aja, nggak usah baca banyak-banyak. Ini sudah jadi dalil atau enggak sebenarnya? Dalil ini. Bagi orang-orang yang bertanya, apakah tanah air memiliki nilai? Coba, baru sampai sini saja sebenarnya sudah menjadi dalil bahwa ternyata begitu bernilai tanah air itu di dalam perspektif Islam. Selanjutnya, kita pindah ke model yang kedua. Kalau tadi beberapa ayat kita baca, satu model. Model yang kedua adalah, ini berkaitan dengan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, bagaimana para nabi-nabi memiliki keterikatan dengan tanah airnya. Nabi-nabi itu kan qudwah, uswah, panutan yang harus dicontoh. Orang yang beragama akan mencontoh para nabi. Bagaimana para nabi menilai tanah air mereka? Apakah mereka mengatakan nggak ada kaitannya dengan iman? Apakah mereka tidak penting? Kita lihat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya, nabi-nabi yang mendapatkan ancaman dari orang-orang yang tidak mengikuti ajaran para nabi-nabi. Ini Ibrahim, Musa, dan yang lain-lain banyak sekali. Di antaranya misalnya di dalam surat Ibrahim ayat 13. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Orang-orang yang kufur berkata kepada utusan-utusannya, kepada nabi-nabinya. Mereka mengatakan begini, Anda ini gak usahlah ngajak-ngajak ke dalam ajaran-ajaran Tuhan yang Anda bawa-bawa itulah. Kalau Anda masih mengajak kepada ajakan-ajakan Tuhan, ya, maka kami akan mengusir Anda dari tanah air Anda. Pilihannya kembali kepada ajaran kami, jangan Anda ganggu-ganggu, atau Anda kami usir dari tanah air. Apa garis merahnya yang perlu kita tarik dari ayat ini? Garis merahnya adalah seorang nabi diancam dengan sesuatu yang memberatkan dia, menunjukkan sesuatu itu sangat berharga bagi dia. Seandainya tanah
air itu tidak berharga bagi seorang nabi, dia akan mengatakan silahkan saja, tidak penting bagi saya tanah air, usir saja saya, karena bumi Allah luas, apalagi saat itu. Paham atau tidak ini kira-kira? Tetapi mereka tahu, orang-orang kufur ini tahu bahwa tanah air begitu berarti dan begitu dicintai oleh para nabi, sehingga yang dijadikan alasan pengancaman mereka adalah tanah air. Bahkan mereka tidak mengancam membunuh, karena mereka tahu kalau mereka mengancam membunuh itu tidak lebih efektif daripada mereka mengancam mengusir dari tanah air. Menunjukkan nyawa kadang-kadang itu lebih murah daripada cintanya seorang nabi kepada tanah air. Paham atau tidak nih? Bahkan saking para nabi itu mencintai tanah air, dapat ancaman seperti ini, galaunya itu gimana ya? Padahal pilihannya melanjutkan dakwah risalah Tuhan atau berhenti dakwah tapi tetap stay di tanah airnya, atau melanjutkan dakwah risalah Tuhan tapi diusir dari tanah airnya. Itu galau nabi-nabi itu kalau diancam seperti itu. Saking galaunya sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Kamu jangan galau-galau. Kamu tetap berada di dalam apa yang ditetapkan, membawa risalah agama ini. Urusan orang-orang yang zalim akan kami binasakan, itu urusanku. Biarkan aku yang membinasakan orang-orang yang zalim. Saya ingin mencuplik dari ayat ini, sebenarnya yang pertama tadi begitu bernilai tanah air bagi seorang nabi. Dua, ya, bahwa saking bernilainya sampai nabi itu bukan berpikir ya, tetapi kekhawatirannya sampai membuat ini gimana ya. Padahal biasanya para nabi itu tidak gentar oleh hal apapun. Makanya mereka sudah mengerti tidak perlu mengancam nyawa. Kalau mengancam nyawa para nabi itu tidak takut. Sampai Allah kuatkan mereka. Ini menunjukkan begitu bernilai tanah air. Saya lanjutkan. Ini masih dengan pola para nabi Bani Israel. Di surat Al-A'raf ayat 88, ya. Ini juga unik. Ini kaumnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu adalah nabi yang cobaannya masyarakatnya ini bobrok. Ya. Di zaman Nabi Syu'aib itu, dan bukan cuma Nabi Syu'aib ya, nanti polanya sama. Hampir semua utusan-utusan Tuhan itu dari zaman dulu itu selalu berhadapan dengan al-malak kalau dalam Al-Quran. Malak itu apa terjemah bahasa Indonesia? Malak itu sekelompok manusia yang berkuasa, ya, yang memiliki kekuatan power, bahkan dia bisa mendikte raja atau pemimpin negara. Itu disebut dengan malak kalau dalam Al-Quran. Dari zaman dulu, itu tadi yang berkata kepada nabi-nabi Ibrahim, Musa, termasuk Syu'aib ini. Syu'aib itu berhadapan dengan malak. Malak itu segelintir manusia yang memiliki power, dia bisa merancang sesuatu yang terjadi di suatu negeri. Itu disebut dengan al-malak. Sampai negerinya bobrok itu, miskin semuanya, mereka kaya sendirian. Semuanya miskin. Itu di zaman sampai turun perintah Tuhan itu kepada Syu'aib untuk berkata kepada al-malak, Auful kaila wal mizan. Kalian janganlah jadi orang yang curang, jujur, tidak boleh licik. Berikanlah keadilan dan sebisanya. Karena mereka itu licik, tidak jujur, melakukan segala sesuatu secara sistematis untuk memberikan kebahagiaan pada diri mereka sendiri. Dalam Al-Quran. Dari zaman dulu seperti itu. Dan para utusan Tuhan itu membawa risalah Tuhan, mengajarkan keadilan. Mereka merasa terusik. Ya. Sampai Nabi Syu'aib itu sudah mulai banyak pengikutnya. Ada fanatiknya Nabi Syu'aib. Karena fanatik simpatisan Nabi Syu'aib sudah banyak, ini al-malak ini mulai merasa terganggu. Paham tidak ya Pak? Dalam Al-Quran apa kata mereka? Wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udanna fi millatina aw law kunna karihin. Syu'aib inilah. Jadi Nabi Syu'aib itu diundang sama al-malak ini. Segelintir super power, orang-orang hebat yang mengatur tatanan,
ekonomi, yang mengatur politik dan yang semisalnya. Dipanggil begini, Syuaib, adalah Anda balik sama kami, ikut saja sama kami. Kekayaan kami atur. Anda mau berapa? Semua kebutuhanmu kami atur. Apapun urusanmu kami selesaikan dengan syarat. Gak usah kritisi kami. Gak usah ngajak-ngajak orang pada ajakan Tuhan. Gak usah ngomong keadilan, gak usah ngomong kesetaraan, gak usah. Kamu gak usah gitu-gitu ya Syuaib. Kamu ikut saja sama kami di dalam tawaran. Jadi manusia itu dari zaman dulu sebenarnya modelnya sama Pak, sampai hari kiamat. Pola itu akan terulang. Kalau kita lihat kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah menjelaskan, kalau Anda tempuh jalan ini, nanti hasilnya gini. Anda tempuh yang ini, hasilnya gini. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Syuaib itu ditawarkan oleh Al-Malak untuk bergabung kepada mereka dengan janji tidak boleh berdakwah, tidak boleh ngomong halal haram, tidak boleh ngomong adil, tidak boleh mengajarkan konsep ketuhanan, nggak boleh. Tapi Syuaib, kalau Anda tidak bisa, maka kami akan mengusir Anda dari tanah air ini bagaimanapun caranya, walaupun Anda memiliki simpatisan yang begitu banyak, sama semua pengikutmu akan kami usir dari kampung halaman. Paham atau tidak ini kira-kira? Itu sudah. Wa qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi, para pemuka yang sombong ya dari kaumnya, para pemuka ini al-mala'. Wahai Syuaib, kami akan mengusirmu bersama orang-orang yang beriman denganmu dari negeri, dari kampung halaman, kecuali kamu mau ikut garpu benar-benar kepada ajaran kami, benar-benar kepada sistem kami. Itu pilihan. Ini Nabi Syuaib dibikin kayak gini, galau juga. Galau, ini sekelas Nabi. Syuaib galau. Sampai Syuaib mengatakan apa? Qala awalau kunna karihin. Apa kami kembali aja ya kira-kira, ikut bareng gitu kira-kira. Apa saya masuk dari dalam, saya lewat dalam lah, menyelesaikan dari dalam. Kan ada yang berpikiran seperti itu. Nabi Syuaib itu sudah begitu cara berpikirnya. Bagaimana kalau saya masuk, lalu saya perbaiki dari dalam? Walaupun saya nggak suka ini sebenarnya. Tapi kalau memang harus, ya sudah. Daripada terusir dari kampung halaman dan tetap terjadi kebobrokan ini. Tapi Tuhan bilang, jangan Syuaib, ngapain kamu? Nanti biar kami yang menyelesaikan itu semua. Urusanmu adalah terus mengajak kepada dakwah Tuhan, keadilan, kebaikan, dan yang semisal. Ini menunjukkan tanah air sangat berarti bagi Syuaib. Saya lanjutkan. Selanjutnya Nabi Lut. Bagaimana tanah air bagi Nabi Lut? Nabi Lut juga sama. Jadi Al-Malak ini dari zaman Bani Israel sampai hari kiamat akan tetap ada. Mereka yang akan melakukan hal-hal yang semau-mau mereka. Biasanya lawan-lawan mereka itu para nabi kalau zaman dulu itu. Nah, ini Nabi Lut. Nabi Lut juga ternyata sama menghadapi Al-Malak itu, sehingga Nabi Lut itu diancam. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 167, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Lut, Anda ini kebanyakan larang-larang, katanya gitu kira-kira. Anda ini kebanyakan haram, nggak boleh, larang gitu. Ini para malak tadi. Apa sih malak itu bahasa Indonesia? Saya belum dapat. Tahu ya Pak, ini maksud saya malak itu segelintir manusia yang memiliki kekayaan. Dia bisa atur, walaupun pemimpin bisa diatur sama dia. Raja sekalipun bisa dikontrol sama dia. Maunya dia apa? Ekonomi begini, politik begini, terserah mereka. Itu disebut dengan Al-Malak. Ya, Al-Malak. Ini Nabi Lut juga berhadapan dengan Al-Malak. Karena Al-Malak sudah mulai terusik. Karena pengikut-pengikut Nabi Lut sudah mengatakan suara yang sama. Ini nggak adil, ini nggak boleh, ini dosa, ini haram. Gitu. Karena Nabi Lut ini juga kaumnya termasuk kaum-kaum yang keji semuanya itu. Ya, penyuka sesama jenis dan yang semua. Apa sih kamu larang-larang ini, larang-larang. Akhirnya Nabi Lut diancam. Wahai Lut, pilihannya kamu tidak larang-larang, stay di tanah airmu, atau kami usir kamu dari tanah air. Lagi-lagi, ancamannya mengusir dari tanah air. Ini polanya sama dari zaman dulu. Pola yang semacam ini menunjukkan para nabi begitu memiliki kecintaan kepada tanah air, karena yang diancam
adalah tanah air, menunjukkan tanah air itu begitu berarti bagi para nabi. Bisa dipahami sampai sini? Ya, itu model yang tadi Nabi Allah Lut alaihissalam. Selanjutnya, saya pindah ke pola yang lain. Kita pindah ke pola yang lain. Ada pola yang itu masih ada seperti Nabi Musa dan sebagainya, tapi kita lompat saja. Ya. Itu buat sampel saja ya, beberapa contoh sampel, tetapi sudah menjadi dagangan. Pola yang selanjutnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan orang-orang yang mencintai tanah airnya. Bahkan mereka yang mempertahankan tanah airnya sampai mereka terusir atau mereka gugur di dalam mempertahankan tanah airnya, itu mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Tuhan. Kalau kita di dunia saja, itu kan jadi pahlawan. Ada gelarnya itu. Mendapatkan anugerah penghargaan. Orang yang berhasil mengharumkan nama bangsa atau menjaga tanah air dan yang semisal. Itu kan ada Pak ya? Ini dari Tuhan juga ada. Kalau dari Tuhan ini sudah pasti bagus. Ya. Sebab itu kenapa orang-orang muhajirin selalu didahulukan dari sahabat-sahabat Nabi Ansor. Kenapa orang-orang muhajirin ini selalu disebutnya di awal dari Ansor? Iya kan? Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansor, bukan minal ansor wal muhajirin, minal muhajirina wal ansor. Selalu ansor itu di belakangnya muhajirin. Apa sebab? Karena orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang pernah diusir dari tanah airnya. Dan orang-orang yang pernah membela tanah airnya, sebagian daripada mereka mati di dalam membela tanah airnya. Dan Ansor tidak merasakan itu. Oleh sebab itu orang-orang muhajirin memiliki satu tingkatan level lebih tinggi daripada orang-orang Ansor dalam hal ini. Di dalam Al-Quran diabadikan pahlawannya itu, gelarnya itu ada oleh Tuhan diberikan. Apa gelarnya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin itu ya, orang-orang muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan tanah airnya, mereka yang terbunuh, mereka yang diusir sampai meninggalkan tanah air, itu mereka mendapatkan status dari Tuhan. Apa statusnya? Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah as-shadiqun. Jadi dia dapat status as-shadiqun. Itu bintang as-shadiqun. Dapat bintang dari Tuhan. As-shadiqun ini bukan status biasa, status istimewa dari Tuhan. Sebab itu kenapa mereka selalu didahulukan. Maka mereka yang berdedikasi kepada tanah airnya, menjaga atau bertahan untuk tanah airnya sampai mati atau sampai terusir, mereka adalah orang-orang as-shadiqun. Dari sini juga menjadikan bahwa tanah air itu memiliki nilai yang besar. Sama seperti orang menjaga agamanya. Bahkan orang yang menjaga tanah airnya mendapatkan label as-shadiqun. Ini waktunya sampai jam berapa sih? Sudah habis.